Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu manusia dan pandangan hidup. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pertama dari saya sendiri, Muhammad Al-Gufran, yang kedua Sherly Alfi Tadwina, dan yang ketiga Miftahur Rahmah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mulai. Yang pertama akan dibawakan atau disampaikan oleh Sherly. Pada Sherly dipersilakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia dan pandangan hidup. Yang pertama manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau dari bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Dan secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Selanjutnya, pengertian pandangan hidup. Menurut KBBI, pandangan hidup merupakan konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Yang kedua, pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Next. Selanjutnya, klasifikasi pandangan hidup. Pandangan hidup itu banyak sekali macam dan ragamnya, yang dapat dikelompokkan berdasarkan asalnya ada 3 macam, yaitu yang pertama pandangan hidup yang berdasarkan dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Menurut saya, pandangan hidup berasal dari agama itu maksudnya adalah kita hidup di negara yang memiliki berbagai macam agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Di dalam sebuah agama memiliki hukum dalam sebuah kehidupan, yang dimana hukum itu harus kita ikuti demi masa depan yang lebih baik. Apabila pandangan hidup tidak didasari oleh agama, maka manusia di dunia akan tersesat di masa kehidupan yang akan datang dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Menurut saya hal ini benar. Kita hidup di negara Indonesia yang memiliki sebuah ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi karena Pancasila mempunyai pandangan hidup bangsa Indonesia menuju ke demokrasi. Pandangan hidup tersebut diwujudkan untuk mensejahterakan rakyat dan rakyat bisa ikut peran dalam pemerintahan. Pandangan hidup bangsa Indonesia juga dapat diambil dari kelima sila dalam Pancasila yang merupakan juga cita-cita bangsa Indonesia sejak merdeka. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan sehari-hari, maka kehidupan yang harmonis di antara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Dengan begitu, masing-masing pandangan hidup dapat beradaptasi. Artinya, pandangan hidup perorangan atau individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok, karena pada dasarnya Pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian Indonesia. Selanjutnya, pandangan hidup yang hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Menurut saya, maksud dari pandangan hidup hasil renungan adalah di mana setiap manusia merenungi hal-hal yang dapat merubah masa depannya. Renungan dapat berupa awal dari sebuah perubahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Dalam kehidupannya, manusia tidak akan terlepas dari 3 hal pokok, yakni cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Selanjutnya. Next one. Selanjutnya cita-cita. Menurut KBBI, cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Baik keinginan, harapan, maupun tujuan merupakan apa yang mau diperoleh seseorang pada masa mendatang.
Apabila cita-cita itu tidak mungkin atau belum mungkin terpenuhi, maka cita-cita itu disebut angan-angan. Dapatkah seseorang mencapai apa yang dicita-citakannya? Hal itu bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, faktor manusia, di mana maksudnya adalah untuk mencapai sebuah cita-cita harus dimulai dari dirinya sendiri, kemudian dilakukan dengan usahanya sendiri sampai cita-cita yang diinginkan tercapai. Yang kedua, faktor kondisi, di mana maksudnya adalah kondisi yang sedang dia rasakan, apa dirinya telah menempati kondisi yang dialami atau tidak. Yang selanjutnya faktor tingginya cita-cita, di mana maksudnya adalah dengan semakin tingginya sebuah cita-cita, kita akan semakin terpacu dan berusaha lebih keras sesuai dengan cita-cita yang ingin kita capai. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Shirley. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kebajikan. Kebajikan atau kebaikan pada hakikatnya adalah perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama atau etika. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya, manusia itu baik dan makhluk bermoral. Atas dorongan suara hatinya, manusia cenderung berbuat baik. Untuk melihat apa itu kebajikan, kita harus melihat dari 3 segi, yaitu manusia sebagai pribadi, yang menentukan baik buruknya adalah suara hati. Suara hati itu semacam bisikan dalam hati untuk menimbang perbuatan baik atau tidak. Jadi, suara hati itu merupakan hakim terhadap diri sendiri. Suara hati sebenarnya telah memilih yang baik, namun manusia seringkali tidak mau mendengarkan. Yang kedua, manusia sebagai anggota masyarakat. Yang menentukan baik buruknya adalah suara hati masyarakat. Suara hati manusia adalah baik, tetapi belum tentu suara hati masyarakat menganggap baik. Sebagai anggota masyarakat, manusia tidak dapat membebaskan diri dari kemasyarakatan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia pun harus mendengarkan suara hati Tuhan. Suara Tuhan selalu membisikkan agar manusia berbuat baik dan mengelakkan perbuatan yang tidak baik. Jadi, untuk mengukur perbuatan baik dan buruk, kita harus dengar pula suara Tuhan atau kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berbentuk hukum Tuhan atau hukum agama. Usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak atau ilmu, maupun dengan tenaga atau jasmani, atau dengan keduanya. Kerja keras pada dasarnya menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk bekerja keras, manusia dibatasi oleh kemampuan. Karena kemampuan terbatas, timbul perbedaan tingkat kemakmuran antara manusia satu dan manusia lainnya. Manusia mempunyai rasa kebersamaan dan cinta kasih. Maka, ketidakmampuan atau keterbatasan yang menimbulkan perbedaan tingkat kemakmuran dapat diatasi secara tolong-menolong dalam wadah kekeluargaan. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sikap hidup. Sikap hidup adalah keadaan hati dalam menghadapi hidup. Dalam menghadapi kehidupan yang berarti manusia menghadapi manusia lain atau menghadapi kelompok manusia, ada beberapa sikap etis dan sikap non-etis. Sikap non-etis juga disebut sebagai sikap positif, sedangkan sikap non-etis disebut juga sebagai sikap negatif. Ada 7 sikap etis, yaitu sikap lincah, tenang, halus, berani, arif, rendah hati, dan bangga. Sedangkan sikap non-etis ada 6, yaitu kaku, gugup, kasar, takut, angkuh, dan sikap rendah diri. Selanjutnya adalah hubungan pandangan hidup dan manusia. Akal dan budi sebagai milik manusia ternyata membawa ciri tersendiri akan diri manusia tersebut. Sebab akal dan budi mengakibatkan manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain. Satu di antara keunggulan manusia tersebut ialah pandangan hidup. Di satu pihak, manusia menyadari bahwa dirinya lemah,
di pihak lain manusia menyadari kehidupannya lebih kompleks. Pandangan hidup merupakan masalah yang asasi bagi manusia, sayangnya tidak semua manusia menyadari, sehingga banyak orang yang memeluk suatu agama semata-mata atas dasar keturunan, bukan karena rasa percayanya pada Tuhan. Pandangan hidup ini penting bagi kehidupan manusia seperti di masa sekarang, maupun kehidupan setelah kematian. Dan sudah sepantasnya setiap manusia memilikinya. Hubungan pandangan hidup dan manusia. Adapun langkah-langkah berpandangan hidup yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenal. Merupakan tahapan pertama untuk mengenal pandangan hidup itu seperti apa. Yang kedua, mengerti. Mengerti, kita harus mengerti pandangan hidup apa yang akan kita jalani ke depannya. Yang ketiga, menghayati. Sama halnya memperoleh gambaran pandangan hidup kita itu kayak apa model dan bentuknya. Dan keempat, meyakini. Yakin bahwa pandangan hidup kita itu baik untuk kita ke depannya. Yang kelima, mengabdi. Ini sangat baik karena biasa kita berikan pandangan hidup yang baik kepada orang lain. Yang keenam, mengamankan. Mengamankan pandangan hidup kita yang baik agar tidak diubah oleh orang lain. Sekian. Terima kasih Miftah. Dengan itu berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.